Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Bro Tigno DJ. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, tidak kekurangan satu apapun, serta dilancarkan segala urusannya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu ya teman-teman, nanti biar tidak ketinggalan dari video-video aku di berikutnya. Oke, kali ini kita jalan-jalan masih di pinggiran kota Denpasar. Nah, ini di jalan Bulu Indah. Nah, di Bulu Indah ini jalan yang memang selalu ramai ya, karena memang ini jalur utama dan juga ini jalur untuk menuju ke pelabuhan Gilimanuk atau ke arah Jawa juga ya. Jadi memang di sini lumayan padat. Nah, kalau kita jalan-jalan di pinggiran kota Denpasar, tentunya kita juga akan melihat keadaan di pinggiran kota Denpasar itu seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau untuk segi bangunannya juga sebenarnya tidak terlalu jauh beda dari di pusat kotanya, karena memang tidak ada yang kayaknya tuh lebih jadi kayak gini loh, kayak apa namanya, kalau di tempat kota lainnya tuh ada, kalau di pusat kota tuh pasti ada gedung-gedung tinggi, ada pencakar langit gitulah. Kalau di sini tuh kayaknya kayak nggak ada bedanya, karena memang semua bangunan tuh tingginya paling ya 4 lantai aja ya. Ya buat teman-teman kalau yang memang belum pernah tahu Denpasar, nah ini juga aku bikinkan videonya ya. Jadi kita jalan-jalannya, wisatanya pokoknya menyeluruh ya, dari tempat wisata sampai kita ke pinggirannya Denpasar. Nah, kalau di jalan ini juga ini bisa untuk jalan ke arah Ubud ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ke Ubud juga bisa dari sini. Dari sini juga kita bisa langsung ke daerah namanya Canggu ya, bisa juga ya. Jadi memang jalur ini bisa ke arah mana-mana, bisa juga ke Sanur juga ya. Ya memang karena ini jalur utama, jadi ya selalu seperti ini ya teman-teman, padat sekali. Tapi kalau bawa motor juga masih bisa nyelip-nyelip, jadi nggak terlalu susah lah untuk ini lewatin kemacetan seperti ini ya. Makanya itu aku selalu saranin buat teman-teman kalau lagi liburan ke Bali itu harus bawa motor ya, karena dengan bawa motor tuh pasti teman-temannya akan terhindar dari kemacetan ya, karena kita bisa nyelip-nyelip seperti ini. Bayangin kalau ini bawa mobil ya, pastinya akan menghambat perjalanan juga ya. Tapi ya kembali ke teman-teman ya, enaknya kalau pas liburan ya, siapa tahu emang kalau nyamannya pakai mobil ya nggak masalah ya, kan kembali ke masing-masing. Dan sekarang di Denpasar udah musim hujan ya, itu teman-teman. Kalau yang lihat di atas itu mendung itu bukan polusi, tapi itu ini mendung mau hujan ya, karena kalau di Denpasar nggak ada polusi, jadi udara di Denpasar itu sangat bersih ya. Ini kalau lagi musim kemarau itu langitnya tuh bisa biru sekali ya, karena memang di Denpasar ini nggak ada industri-industri besar seperti di kota-kota besar lainnya ya. Walaupun ini menjadi salah satu pulau destinasi wisata dunia, tapi ya di sini nggak ada industri-industri yang besar. Nah, ini jalanan di sini memang jalan ke berbagai tempat ya. Ini kalau kita kiri ini bisa ke arah Canggu. Tadi kalau lurus terus itu bisa ke arah Ubud. Kalau ambil kanan tadi itu bisa ke daerah Sanur. Nah, kita ambil kiri. Ini masuknya udah di daerah namanya Gatsu Barat ya teman-teman semuanya.
Di daerah sini juga banyak perhotelan, ada restoran-restoran juga. Dan kalau malam di daerah sini tuh banyak angkringan-angkringan gitu sampai biasanya tengah malam ya. Bagi teman-teman yang suka nongkrong malam mau cari angkringan di daerah Gatsu Barat ini banyak sekali. Nah itu yang tinggi itu lantai 4 itu juga hotel, yang sebelah kiri ini juga hotel. Jadi kalau teman-teman mau cari hotel di sini juga lumayan banyak ya. Nah kita kalau lurus terus nanti akan nyampe di Keropokan, Seminyak, bisa juga langsung ke Kute. Ini kalau jalur sini sebenarnya juga bisa ke arah Ubud juga ya, sebenarnya bisa lewat mana saja. Ini memang di daerah sini lumayan crowded karena di sini ada perempatan ya. Perempatannya ini kalau kiri dari Jalan Gunung Agung, kalau ini kanan yang ambil kanan ini kita mau ke arah Kebo Iwo Utara. Nah ini kalau udah memasuki daerah di daerah dalam-dalamnya ini udah nggak terlalu macet ya teman-teman, jadi udah lebih enak ya jalanannya, walaupun kecil ini nyaman lah, nggak terlalu banyak kendaraan. Ini biasanya kalau di daerah-daerah di Kebo Iwo Utara ini juga banyak kuliner-kuliner lokal ya teman-teman semuanya. Kalau teman-teman mau menjelajah di daerah pinggiran terutama daerah daerah Kebo Iwo Utara itu nanti teman-teman juga akan pasti menemukan makanan-makanan kuliner lokal. Memang udah beberapa hari ini udah nggak sempet ke tempat wisata ya teman-teman semuanya, tapi nanti aku akan usahain ke tempat wisata lagi. Tapi setidaknya ya ini juga aku kasih gambaran buat teman-teman tentang kota di Denpasar seperti apa ya. Ya setidaknya masih ada hubungannya dengan pariwisata. Ya uniknya kalau kita jalanan ke dalam-dalam seperti ini kita maksudnya bisa melihat hal-hal yang kadang tuh kita nggak pernah tahu ya, kayak ada bangunan khas Bali yang memang khas sekali ya di Bali itu. Ini kalau di daerah sini belum menemukan ya, tapi ada beberapa. Biasanya kalau yang udah kayak ada candi-candi seperti itulah, ini itu udah bangunan khas Bali ya. Nah di deretan sini juga banyak makanan lokal yang menurut aku lumayan enak dan murah ya. Ini udah masuk ke Jalan Kebo Iwo Utara. Nah ini di daerah Jalan Kebo Iwo Utara ini kalau udah mulai malam memang udah sepi ya. Kalau udah mulai jam 9 ke atas daerah sini itu udah sepi sekali. Dan untuk para pedagangnya juga udah mulai sedikit ya, karena memang ini udah di daerah pinggir sekali ya. Jadi kalau dari arah Kute itu udah sekitar setengah jam ya datang ke daerah sini. Nah ini yang sebelah kiri ini Banjar. Banjar itu tempat kayak di apa namanya kota lain tuh seperti ya RT gitu, cuman di sini tuh di tiap Banjar itu dibikinkan tempat memang untuk perkumpulan, untuk upacara, untuk hal-hal pokoknya untuk ngumpul-ngumpul ya. Tiap Banjar pasti ada tempat seperti itu ya. Nah ini mulai di sini nih kita udah menemukan banyak bangunan-bangunan Bali yang ini membuat suasana memang jadi lebih liburan ya. Jadi kalau kita menemukan bangunan seperti tadi itu udah berasa sekali di Bali, karena di tempat lain udah nggak ada ya. Salah satunya memang yang membuat menarik Bali itu masih mempertahankan budayanya. Mereka mengangkat budayanya terus digali sampai turun temurun anak cucu sampai sekarang, dan akhirnya pun membuat tertarik juga untuk wisatawan mancanegara ya.
Dan tentunya kenyamanannya di Bali itu sungguh luar biasa ya. Selain toleransi antar umat beragamanya bagus, di sini juga tingkat kriminalitasnya juga rendah. Jadi aman sekali kalau kita kemana-mana sampai malam. Biasanya yang agak rusuh-rusuh itu malah pendatang ya. Karena di Bali sendiri mereka masih mempercayai hukum karma ya, hukum sebab akibat. Jadi kita berbuat baik ya akan menuai kebaikan, kita berbuat buruk akan menuai keburukan. Ya itu sesuatu yang masuk akal sih menurut aku. Jadi ya kayaknya bisa masuk ke akal ke semua orang ya. Ini walaupun di pinggiran ini masih ada menemukan pom bensin ya, jadi ya masih oke lah, jadi nggak perlu cari bensin eceran ya. Ini udah masuk ke daerah lebih ke pedalaman lagi ya. Nah itu yang bangunan tinggi itu juga ini apa namanya, pura, itu pura ya, daerah pura di Banjar, bukan pura, maaf, itu Banjar yang emang kita akan menemukan banjar-banjar ya ketika di Bali itu. Kalau daerah sini ini udah nggak ada wisata apa-apa ya di sini ya, paling untuk ini makan makanan lokal seperti itu aja. Karena memang ini jalur yang memang sebenarnya ini sepi ya kalau di daerah sini ini. Tapi kalau mau ke Ubud lewat sini juga bisa ya. Ini mulai ada kulinerannya yang ini di sini ya, ke arah kanan ini atau ke kiri ini. Kalau ke kanan tadi itu bisa ke daerah Ubud juga. Ini kalau ke kiri ini bisa ke arah Canggu atau Kerobokan. Ya, video aku di hari ini seperti ini ya teman-teman semuanya. Salam sehat selalu, salam liburan, sampai ketemu di video berikutnya. Pokoknya tetap semangat ya teman-temannya semuanya, sampai jumpa lagi, bye bye.